saya Rizna Putra. Saya bertugas di SMK Negeri 2 Rantau Utara, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan nomor peserta PPG 200159297631. NIP PPG 224212990021. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan video praktek pembelajaran uji kinerja dengan model pembelajaran problem solving yang saya laksanakan di kelas 12 apel PKN pada materi hakikat, perlindungan, dan penegakan hukum. Mari kita saksikan bersama-sama video pembelajaran saya berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa berada di sekolah ini untuk menjalankan aktivitas kita belajar dan mengajar pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan siapkan doa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, hari ini ada yang tidak hadir, anak-anak ibu? Ada, Bu, hadir semua. Oke, terima kasih ketua. Nah, alhamdulillah semuanya sudah pada hadir. Nah, tadi tiket sudah dibersihkan kelasnya belum? Oke, mantap. Terima kasih kepada yang tiket karena sudah melaksanakan tugasnya. Nah, kemudian sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada negara kita, yuk kita nyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya yang dipimpin oleh teman kita. Meja, silakan. Sebagai dirjen, silakan Meja. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia
lalu. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya Neja, silakan. Materi minggu lalu tentang penanganan pelanggaran hak dan peninggalan kewajiban. Iya, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Di dalam materi tersebut ada upaya-upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Siapa yang tahu apa saja upaya-upaya pemerintah dalam menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut? Oke, Binda, silakan. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Iya, ada lagi? Dimas? Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam menegakkan hak dan kewajiban warga negara. Oke, mengoptimalkan lembaga-lembaga. Lembaga apa saja yang dimaksud? Nah, itu kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini. Silakan lihat jadwal berikut ini. Nah, oke, perhatikan gambar berikut ini. Siapa yang tahu ini gambar apa? Gambar palu. Gambar palu, kemudian ada apa lagi di sana? Iya, timbangan. Siapa yang tahu ini lambang daripada timbangan dan palu ini biasanya kita temui di mana? Di pengadilan. Nah, berarti ini adalah merupakan lambang daripada pengadilan negara kita. Nah, kemudian setelah mempelajari penegakan Oke, setelah kita mempelajari materi kita pada pagi hari ini mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari manfaatnya itu adalah kita mengetahui apa-apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam menegakkan dan melindungi masyarakat dari yang namanya hukum ataupun pelanggaran-pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, kemudian tujuan daripada ya, ini pokok bahasan kita yang berikutnya, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, tujuan daripada kita mempelajari hakikat perlindungan dan penegakan hukumnya itu, setelah mempelajari pendekatan saintifik dengan melalui model pembelajaran berbasis masalah dengan bantuan LKPD, pengembangan PPK, 4C dan kemampuan literasi peserta didik. Nah, mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghayati nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan negara, kemudian mengidentifikasi dengan penuh rasa tanggung jawab, menganalisis pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, dan menyaji hasil identifikasi berbagai peristiwa di lingkungan sekitarnya yang disebabkan lemahnya perlindungan dan penegakan hukum dalam presentase. Nah, sudah, itulah dia manfaat dan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, yuk kita masuk kepada pokok bahasan kita sekarang, yaitu mengenai penegakan hukum, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ini tadi sudah tujuannya. Nah, sekarang perhatikan slide yang ada di layar screen. Nah, apa yang akan terjadi jika dikeluarkan tidak ada
rasisme. Iya, terjadinya pelanggaran-pelanggaran, ya kan? Kemudian di negara tidak ada undang-undang. Negara hancur. Iya, hancur negara kita ya nak, udah kacau balau, amburadul kata orang Jawa. Nah, negara tanpa hukum. Ya, nah dari gambar yang tadi, ya, pernahkah kalian melihat gambar tersebut? Nah, kemudian apa maksud dan tujuan dari gambar tersebut? Siapa yang bisa? Oke, silakan bisa. Maksudnya adalah iman tidak pernah memenuhi setiap perbuatan akan dihimbau berarti sebelum hukum dijatuhkan dan kalau Oke, Tina, terima kasih, Gura. Nah, inilah dia pokok bahasan kita pada hari ini, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nah, next, perhatikan gambar ini, consumer protection. Kemudian ini gambar apa yang berikutnya ini? Gambar apa ini? Iya, ide-ide. Nah, apa ini maksud dari kedua gambar tersebut? Nah, artinya semua ide-ide itu telah dilindungi oleh hukum, yaitu mengenai tentang hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Next, penegakan hukum. Nah, dapat dilakukan secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia. Ya, kemudian ini perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Kemudian tegaknya keadilan. Kemudian mewujudkan perdamaian. Nah, faktor-faktor keberhasilan dari proses perlindungan dan penegakan hukum menurut si Sujono Sukanto. Yang pertama, hukumnya. Sebenarnya hukumnya, masyarakatnya, salah dalam fasilitasnya, kemudiannya. Nah, oke, perhatikan video berikut ini. Simak baik-baik. Kemudian dari video tersebut, nah, dan informasi apa yang kalian dapatkan dari tayangan di atas? Oke, silakan. informasi yang saya dapat dari tayangan tersebut adalah pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran dalam lalu lintas, di mana kedua anak tersebut selain melanggar aturan lalu lintas dengan juga tidak menggunakan helm dan tidak dapat menunjukkan surat-surat kelengkapan dalam kendaraan seperti SIM dan STNK. Iya, banyak sekali pelanggaran yang mereka lakukan kan?
Nah, makanya mereka diberikan sanksi. Mulai dari pelanggaran apa saja? Tidak memakai helm. Tidak memakai helm. Tidak Tidak memakai STNK. Kemudian ia melanggar. Iya, traffic light sini dari video ini ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ibu akan membagikan kelompok. Nah, bagi kelompok ya, ibu akan memberikan LKPD kepada kamu semuanya. Nah, tapi sebelum kita masuk kepada diskusi kelompok, yuk sama-sama kita merefresh dulu otak kita dengan ice breaking. Berdiri semuanya. Berdirinya berhadapan. Oke. Oke, siap luruskan. Barisan luruskan. Lihat kanan kirinya boleh disuruh luruskan, nak. Apakah aku sudah rata? Oke, siap. Oke, dengarkan petunjuknya. Ya. Sayonara sayonara sampai berpundak lutut kaki sayonara sampai pundak lutut kaki buat apa perut itu pundak lutut kaki paham? Sekarang kita bersama-sama dulu yuk. Oke. Bersama-sama together. 1, 2, 3, go. Udah? Oke, sekarang sweet siapa yang duluan? Mana ini yang kelompok yang paling oke? Mana? Oke, silakan. 1, 2, 3, go. Yang kelompok itu. Ini dibagi kepada 5 kelompok. Ibu akan memberikan LKPD yang kemudian nanti akan kami presentasikan. Perwakilan dari kelompok semuanya maju ke depan untuk menyajikan hasil daripada presentasimu dari yang sudah kami diskusikan. Oke, silakan. Ibu minta kerjasamanya, gotong royongnya untuk bekerja bukan bekerja sendiri. Oke, namanya kerja kelompok itu kerja iya, tidak boleh hanya seorang saja yang mengerjakan, harus berkelompok. Oke, berkelompok. Siapa moderator dan siapa nyanyinya? Oke, sudah dibentuk ini kelompok ini. Ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Kelompok 1 Dimas. Kelompok 1 Dimas. Kelompok 2. Kelompok 3 Reza. Oke. Ya, silakan 4 dan 5 juga dibentuk timnya. Mana ketua, mana moderator, dan mana penyajinya. Silakan bekerja sama. Ayo, silakan bekerja sama. Ya, jadi untuk belum ini ketua
Oke, mantap. Ini dari bentuk Ibu. Oke, mantap. Silakan diskusikan. Apa saja yang mau didiskusikan? Kelompok ini sudah? Sudah? Oke, silakan diskusikan bersama-sama. Jangan bekerja sendiri. Ya, bersama-sama. Ya, yang akan kamu diskusikan itu adalah pola identifikasi dan analisis pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Identifikasilah peristiwa di lingkungan sekitar yang menjadikannya serta bertanya perlindungan dan penegakan hukum. Oke, silakan didiskusikan bersama-sama. Satu, sudah bisa? Oke, silakan presentasikan teman-teman. Ayo. Perwakilannya saja. Ketua, moderator, penyaji. Tapi tadi udah dibentuk kok masih bingung. Iya, ketua, kelompok, penyaji. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang video yang ditayangkan tadi. Saya Alexander Madura sebagai ketua dan moderator. Oke, kami mulai presentasi kami mulai dari ini. Cara identifikasi. Coba identifikasi dan analisis pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jawabannya, sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melakukan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut, seperti tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Tina. Identifikasilah beberapa peristiwa di lingkungan sekitarmu yang terjadi karena disebabkan lemahnya perlindungan dan penegakan hukum. Jawabannya pencurian, korupsi, ketika seorang anak yang
Jika seorang anak orang kaya menabrak orang karena mabuk, hukumnya kurang dari 1 tahun. Beda dengan orang miskin, pasti hukumnya lebih berat. Itu semua karena lemahnya keadilan dan perlindungan hukum di negara Indonesia. Banyak terjadi kemalingan, banyak sepeda motor ugal-ugalan di jalanan, kriminalitas menyebar, adanya perselisihan di dalam rumah tangga atau keluarga. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Oke, silakan bagi kelompok lain yang ingin bertanya, menyangkal ataupun menyanggah tentang presentasi yang disajikan oleh kelompok 1. Silakan. Oke, Neja. Saya Neza, perwakilan dari kelompok 3 akan menanyakan sebuah pertanyaan kepada kelompok 1. Apa yang menjadi penyebab utama seseorang melakukan pencurian? Ya, silakan kelompok 1. Penyebab utamanya adalah lemahnya perlindungan dan penegakan hukum serta lemahnya ekonominya sehingga membuat dia melakukan pencurian. Ada lagi dari kelompok lain? Ya, silakan. Saya Misetia yang bertanya, mengapa penegakan hukum di Indonesia dinilai lemah sehingga memiliki istilah seperti pisau tajam ke bawah tapi tumpul ke atas? Ya, silakan kelompok 1. Saya Bidin Sakiti akan menjawab pertanyaan kalian. Karena setiap produk hukum yang dibuat manusia tidak ada yang sempurna, selalu memiliki celah untuk diapain, sehingga mereka yang punya uang atau kekuasaan bisa lepas dari hukum. Sebaliknya mereka yang buta hukum, rakyat biasa bisa diancam pasal-pasal hukum untuk menjeratnya. Oke? Sudah? Nah, ibu tambahkan sedikitnya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Aduh, sakit kali yang tajam ke bawahnya, nak. Tumpul ke atas. Kenapa demikian? Karena hukum di Indonesia yang notabene katanya bahwasanya pencuri ayam lebih lama dikurung di dalam sel daripada si koruptor. Ya, pencuri ayam. Kenapa demikian? Itulah hukum negara kita ini yang belum, notabene-nya belum ditegakkan. Itulah tadi katanya perlu adanya supremasi hukum. Nah, makanya timbullah istilah itu karena supremasi hukum belum ditegakkan. Maka itulah tadi upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban. Sudah kelompok 2? Sudah puas hasil jawabannya? Oke, ada lagi? Oke, tidak ada lagi. Silakan tutup kelompok 1. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita kasih Pagi. ya, oke, silakan kelompok berikutnya. Kelompok 2 silakan berjanji ketua moderator ada yang maju ke depan. Oke. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sebagai moderator ingin
mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Neza sebagai moderator dan teman saya Azura Jaida sebagai penyaji. Coba identifikasi dan analisis pentingnya perlindungan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya sendiri. Berbagai macam ketidakadilan dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negara untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal berikut. Pertama, tegaknya supremasi hukum. Kedua, tegaknya keadilan. Tiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Yang memberikan pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Nabila, kami persilakan. Saya Nabila Rizky ingin bertanya kepada kelompok 2. Kenapa negara wajib melindungi warga negara dari ketidakadilan? Karena negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oke, sudah? Dari kelompok lain ada? Ya, silakan Dimas. Perkenalkan, nama saya Ananda Dimasura. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Apakah masalah utama yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia? Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukum masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme bukan. Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukum. Masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Apakah Dimas sudah merasa jawaban kami tepat? Alhamdulillah. Oke, sudah ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Pertanyaannya, mengapa perlindungan dan penegakan hukum harus dilakukan dalam suatu negara? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Supriana. Karena untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan dan lain sebagainya. Apakah sudah merasa tertarik? Ya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Tepuk tangannya. Silakan kesimpulan dari hasil diskusi yang pertama, yaitu analisis kepentingan perlindungan penegakan hukum di Indonesia. Ya, sudah jelas ya. Perlindungan penegakan hukum di Indonesia, di mana itu harus mewujudkan tegaknya supremasi hukum, kemudian tegaknya keadilan dan wujudkan perdamaian. Dan yang kedua tadi yaitu identifikasi beberapa peristiwa di lingkungan sekitar itu terjadi disebabkan lemahnya perlindungan hukum. Kemudian tadi apa? Korupsi, dan kemudian kemalingan dan banyak lainnya. Oke, sudah, itulah hasil diskusi dari kelompok-kelompok yang sudah maju. Kita
beri applause kepada semua kelompok. Oke, nah cukup sekian diskusi kita pada pagi hari ini, dan hari ini kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini tentang tadi pokok bahasan kita mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa materi kita pada hari ini? Ya, silakan Pemas. Kesimpulan dari materi hakikat perlindungan dan penegakan hukum adalah perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum oleh aparat penegak hukum melalui penerapan suatu peraturan tertulis ataupun tidak tertulis, sehingga subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan, ketentraman dan kepastian. Ya, oke. Ada lagi yang lain yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, Ya, silakan Dimas. kesimpulannya yang lain ialah perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum bersama masyarakat untuk mewujudkan supremasi hukum, menegakkan keadilan, dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Iya, tadi perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum, dan perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Nah, itulah dia refleksi ataupun kesimpulan daripada pokok bahasan kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian materi yang akan kita pelajari pada minggu depan yaitu mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian oke, nah kemudian evaluasi, silakan lihat di bukumu halaman 32, silakan kamu kerjakan di rumah, dan itu dikumpul minggu depan. Dan cukup sekian pada pagi hari ini pertemuan kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam kesehatan. Ibu akhiri dan Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.